Tanya, karena pembelajaran akan segera kita mulai. Silakan Bapak Ibu diaktifkan kameranya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pengampu materi, Bapak Ibu peserta, dan Bapak Ibu pengamat kelas. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran di agenda kedua, yaitu di sinkronus kedua, yang akan berlangsung selama 2 JP dari pukul 8 sampai pukul 9.30. Baiklah, breakout room-nya sudah dibuka. Silakan kepada Bapak Ibu untuk memasuki kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih, Silakan. Bu. Sama-sama Pak Terima Suparman. kasih, Bu. Sudah dirilim namanya Pak Suparman ya. Nggak lagi PKP. Hmm. Oke, silakan masuk Bapak Ibu ke kelompoknya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 segera masuk karena pengampu materinya sudah ada, sudah hadir. Bapak Alam Sahril dan Ibu Tuti Rohani sudah ada. Silakan masuk ke kelompoknya. Jam 8 galau ya, Wi, ya? Tidak, Pak Parlin jam 9 ya. Oh. Pak Parlin ini presentasi dulu katanya. Ya, 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 ya. Ya, Ibe nyusul ke GW ke Lokus. Ini Oh, nggak ya berangkat ini nih. ngapa lat seri tidak dimajuin bayai. Ini Latsar dengan Redo. Kemarin kan waktu sinkron satu kan yang Redo gabung dengan Yai kan. Nah, giliran yang ini yang Yai gabung dengan Redo sinkronis keduanya. Oh. Oh, Kak Redo bisa ngajar. Itu barusan ditelepon Angel bisa katanya. Oh ya sudah Malah berarti katanya kalau Yai. dia ada katanya kegiatan kayak ngulang lagi katanya. Ya sudah berarti Yai cuma ngajar PKA ini, Bay. Bisa Iya, nyusul ya, ya. bisa. Jauh tak lokasinya, Yai? Iya, kan ini kata Denny tadi kayak dijemput Rizky. Oh, dijemput, Yai. Ya sudah. Oke, Wia, lanjut Wia. Ya, Yai. Makasih, Yai. Thank you. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu pembelajaran kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Wabarakatuh. Bapak Ibu. Apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah Baik. sehat ya. Iya, saya nih lagi di Bengkulu ini, di kota Bengkulu. Ya, mendampingi peserta PKA Angkatan 3 studi lapangan ke pemerintah kota Bengkulu. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu peserta PKA yang tergabung dalam kelompok 2 angkatan. Sebentar, Pak. Malah keluar. Aku harus dulu rencananya dari sore kan. Tujuannya kan cuma dia PKA Pak, kan tetap keras. Jangan mulai PKA. Iya. Baik, Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok 2, ketemu lagi kita di pembelajaran kedua, sinkronus kedua untuk agenda ketiga pada hari ini, di mana pertemuan kita untuk agenda ketiga ini, agenda kedua ini, di sinkronus kedua ini, berlangsung kurang lebih 2 kali 45 menit atau 2 jam pelatihan. Baik Bapak Ibu, izin saya mau memaparkan sedikit tentang rencana pembelajaran kita pada pagi ini. Izin saya share screen Bapak Ibu. Kok bisa Bagaimana Bapak Ibu sudah nampak? Saya kuncinya ke Bu Nababan. Kalau kata Bu Nababan sudah kelihatan, semuanya sudah bisa melihat ini. Ya Bu Nababan? Udah Pak, tapi agak masalah nih laptop Ibu. Udah kelihatan belum nih Bu Nababan tayangan saya ini? Udah muncul Pak. Udah muncul Laptopnya ya. bermasalah kayaknya Pak ini. Ya, lem biru Bu, lempar beli baru. Siap.
Iya, Siapa, oke. siapa, udah Pak. Baik, nah Bapak Ibu, jadi agenda pembelajaran kita pada hari ini di hari ke-14 Bapak Ibu mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator atau di hari ke-4 Bapak Ibu belajar secara daring. Kita ada 4 kegiatan. Yang pertama kita berbagi pengalaman, kemudian paparan tugas individu dan tugas kelompok, selanjutnya overview substansi agenda kedua, kemudian ada penjelasan tugas asinkronus untuk hari ke-14 pada hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke kegiatan pertama kita. Saya minta 2 orang untuk bercerita apa pengalaman belajarnya kemarin di hari ke-13 ya. Baik pembelajaran sinkronus maupun di pembelajaran asinkronus. Oke. Ada yang bersedia untuk menceritakan apa pengalamannya? Pak Heru gimana Pak Heru? Pak Camat? Iya, 1 menit saja Pak Camat. Pak Heru. Apa yang Pak Heru ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akan menyampaikan terkait pengalaman belajar di hari ke-13. Jadi kemarin kita sudah belajar terkait manajemen kinerja. Jadi di sana diajarkan bagaimana cara kita eh, mengkomunikasikan dengan seluruh elemen yang ada di bawah kita terkait apa yang menjadi visi dan misi daripada pemerintah Kota Lubuk Linggau. Jadi di sana disinergikan dan diharapkan untuk dapat satu visi, satu tujuan. Kemudian juga kita harus mengetahui apa pendekatan-pendekatan terhadap bawahan, bagaimana cara kita mengkoordinir dan mengajak bawahan agar tujuan dari suatu organisasi itu dapat tercapai. Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Jadi Pak Heru mendapatkan pengalaman salah satunya dari mendalami substansi materi di agenda kedua ya dari tugas-tugas yang diberikan tugas yang saya berikan di hari kedua hari ke-13 maksud saya. Jadi Pak Heru merasa bahwa ada pengalaman baru, ada pemahaman baru tentang bagaimana cara kita untuk melihat atau kita apa ya memahami kira-kira apa ya orang-orang yang ada dalam organisasi kita atau bawahannya. Jadi istilah itu orang-orang yang ada di kecamatan di tempat Pak Heru, yaitu di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 gitu Pak Heru ya. Oke, baik, thank you Pak Heru. Satu lagi, ini Bu Ibu, mungkin Bu Nababan deh, ya Bu Nababan. Cerita Bu Ya, Nababan. siap Bapak. Terima kasih Pak atas Ya. kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan mencoba pengalaman saya terkait agenda kedua. Hmm. Memang kemarin itu menarik Pak, Hmm. kait kinerja kepemimpinan, di mana kemarin itu Bapak mengajarkan bahwa kita harus selalu menjaga komunikasi antara pimpinan dan supaya tujuan organisasi tersebut bisa tercapai, dan di situ kita tidak boleh mementingkan ego ego kita sendiri. Itu aja Pak, sedikit dari saya Pak. Baik, baik, terima kasih Bu Nababan, menarik sekali Bu Nababan ya. Jadi betul Bu Nababan, jadi yang Ibu Nababan rasakan pemahamannya dari belajar di hari ke-13 kemarin, terutama tentang komunikasi, bahwa untuk mencapai tujuan itu maka kita perlu berkomunikasi, ya Bu ya. Kita perlu berkomunikasi, ya terutama dengan orang-orang yang terlibat. Nah, ini mungkin meneruskan dari pengalaman Pak Heru tadi ya. Jadi Pak Heru tadi merasa bahwa ya kita sebagai pemimpin itu harus bisa memahami bawahan kita, harus bisa memahami orang-orang yang ada di organisasi kita. Nah, gitu. Oke, kemudian ditambahkan oleh Bu Nababan bahwa untuk mencapai tujuan bersama di organisasi bersama dengan orang-orang yang kita pahami tadi, nah, maka kita perlu melakukan suatu komunikasi. Baik, terima kasih kepada Ibu Nababan dan Pak Heru. Pagi-pagi kita kasih tepuk salut dulu untuk Ibu dan Bapak ini. Bapak Ibu tahu tepuk salutnya? Ya, ya ulang ya, tepuk salut, 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 gitu tepuk salutnya Bapak Ibu. Oke,
Biar semangat pagi-pagi, kita kasih tepuk salut untuk Pak Heru dan Bu Nababan. Tepuk salut, 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 salut. Oke, baik. Kita akan melanjutkan Bapak Ibu ke yang selanjutnya, paparan tugas individu dan tugas kelompok yang sudah Bapak Ibu kerjakan di hari ke-13. Tapi tadi pagi saya ngecek ke Google Classroom, ada salah satu peserta dari kelompok 2 ini yang belum mengumpulkan tugas kelompoknya. Tugas individunya sudah semua 9, tugas kelompok ada satu yang belum mengumpulkan. Iya, nanti kita cek ya siapa ya. Oke, yang jelas saya ada satu. Ada satu. Baik, kita akan melanjutkan ke kegiatan kedua, paparan tugas asinkronus hari ke-13. Tapi sebelumnya seperti biasa pemanasan kita awali dengan iya, teka-teki lagi. Kalau kemarin kita keliling dunia, kita iya, sekarang kita melihat harta yang paling berharga. Ya, ingat lagunya BCL ya, Keluarga Cemara ya, Bu Nababan ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Gitu ya, Bu Nababan ya. Iya. Oke, Bapak Ibu. Pertanyaannya, jika satu coklat ditambah dengan satu coklat, maka jadinya warna ungu. Jika satu warna coklat ditambah dengan satu warna coklat, maka jadinya satu warna ungu. Jika satu warna ungu ditambah satu warna ungu, maka jadinya warna hijau. Pertinyi-inyi, kata Tukul, pertanyaannya, jika satu biru ditambahkan satu biru, warna apakah yang akan muncul? Menjadi warna apa dia? Ayo, ibu-ibu biasa cepat ini. Kalau yang pertanyaan biasa cepat ibu-ibu. Ibu Reni cepat, biasanya cepat gercep Ibu Reni. Iya, Bu Reni, Bu Nababan, biasanya cepat tuh ibu-ibu tuh. Kalau kalau pertanyaan seperti ini. Yo, biru menjadi gelap. Gelap kan Bu Reni? Iya, gelap ya Bu Reni ya. Gelap warna hitam jadi maksud Bu Reni ya Bu Reni ya. Kayaknya belum deh Bu Reni. Bukan warna hitam ini. Ayo. Bapak Ibu coba lihat gambar, petunjuk gambarnya itu. Gambarnya. Itu ada kaitannya tuh dengan clue-nya. Come on. Ayo. Kayaknya Bu Nababan udah tahu nih jawabannya nih. Ayo Bu Nababan. Ya, feeling saya mengatakan Bu Nababan tahu nih jawabannya nih. Ya, warna apa tuh? Bu Reni coba lagi Bu Ren. Pak Arman kayaknya lagi Abu-abu. menunggu. Silver ya, Pak. Abu-abu. Abu-abu, Pak. Abu-abu. 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 Kayaknya belum deh Bu Reni abu-abu. Oh, belum. Belum lagi Bu Reni. Merah, Pak, merah. Merah Pak Erik, betul sekali merah. Yuk Pak Erik, ceritakan kenapa jawabannya merah. Uang 100.000, Pak. Oh, betul sekali. Kan di depan itu kan Betul, coklat, Pak. uang 5.000 kan? Iya, Pak, 5.000, Pak. Iya, 5.000 ditambah 5.000 jadinya 10.000. 5.000. Warnanya 10.000, Pak, coklat. warnanya ungu, gitu kan? 10.000 tambah Iya. 10.000, ungu ditambah ungu jadinya 20.000, warnanya hijau. Kalau satu biru tambah satu biru maka jadinya merah. Betul sekali. Merah. Iya, 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 iya. Oh ya, makanya kata saya ibu-ibu biasanya cepat kalau menjawab soal ini ya. Iya. Karena ibu-ibu itu bendahara yang paling apa ya? Yang paling apa Pak Erik ya? Iya, bendahara di rumah tuh ibu-ibu tuh paling bisa dia ya. Ya. Paling teliti, Pak. Oh, paling teliti ya Pak Erik ya. Cuma kadang-kadang kita suami ini resikonya harus ngajukan dulu Pak ya. Untuk ngisi dompet ngajukan dulu ya. Iya, jadi ibu-ibunya kayak orang di daerah itu kayak BPKAD dia. Jadi pemasukan disetorkan ke BPKAD nanti diolah gitu. Kita yang Bapendanya, kita Badan Pendapatan Daerahnya ya Pak Heru ya. Iya, yang istri BPKAD-nya gitu. Oke. Baik, itu Bapak Ibu, betul sekali Pak Erik. Iya, saya mau kasih tepuk salut deh untuk Pak Erik yang benar.
Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Salut, salut. 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 Oke. Lanjut kita ke Oke. kegiatan kedua kita, yaitu presentation. Nah, oke. Oke, kita akan memberikan kesempatan yang kemarin belum mempresentasikan. Yang kemarin belum mempresentasikan. Kalau tidak salah tugas individu dulu ya. Tugas individu kalau tidak salah kemarin itu Bapak Ibu saya minta untuk membuat semacam strategi perencanaan bagaimana pengembangan kompetensi ya SDM yang ada di organisasinya, yang ada di unit kerjanya ya. Oke. Kemarin yang maju siapa kemarin? Pak ini ya. Saya lupa kemarin. Pak Hengki ya, Pak Hengki dengan siapa kemarin tuh? Pak Hirul ya. Oke, ya Pak Hirul. Pak Hirul belum kan? Ya, silakan Pak Hirul. Siapa? Saya melihat auranya itu seperti Pak Hirul tuh ingin sekali maju. Wah, mau maju nih, mau paparan nih. Ya. Silakan Pak Hirul. Saya stop dulu share screen saya. Kemarin saya bilang minta juga ke bahan tayang kalau nggak salah ya. Ada bahan tayang juga ya? Atau PDF? PDF itu bahan tayang kemarin. Oh iya, silakan. Oke, silakan Pak Hirul. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul tugas individu yang saya buat yaitu optimalisasi ASN melalui analisis beban kerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Prabu Muli Selatan. Latar belakangnya bahwa data pegawai yang ada di kantor Kecamatan Prabu Muli Selatan itu sebanyak 78 orang, Pak. Jadi terdiri dari PNS 25 orang, 53 orang itu P3K. Adapun jenis kelamin yang terdapat di kantor kami yaitu kebanyakan perempuan, Pak. Jadi sebanyak 71% itu didominasi oleh kaum perempuan. 29%-nya itu laki-laki. Adapun jumlah eselon personil yang ada di kecamatan kami itu eselon 3-nya 1 orang Pak Camat, eselon 3B-nya itu 1 orang terdiri dari sekretaris camat, eselon 4A-nya 5 orang terdiri dari kasih-kasih, eselon 4B-nya 2 orang terdiri dari kasubag. Non eselon atau staf itu 69 orang. Adapun pelayanan yang kami berikan di kantor camat itu ada 9 jenis, Pak. Jadi seluruh pegawai 78 orang itu aktivitas yang dia lakukan terkhusus untuk staf atau non eselon itu melakukan 10 kegiatan ini, Pak. Jadi ada 1 sampai 10 perekaman KTP elektronik sampai 10, di mana waktu yang dibutuhkan dalam setiap kali aktivitas itu kurang lebih seperti ini, Pak. 20 menit, 15 menit, sampai 20 menit. Dan ini kami SK-kan sebagai bentuk panduan dalam menjalankan roda organisasi di Kecamatan Prabu Muli Selatan. Jadi persoalannya itu sekarang adalah, Pak, kalau kita lihat dari data pegawai itu, bahwa dengan dibandingkan dengan jenis layanan, maka pekerjaan yang ada itu tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang tersedia. Nah, dan ini sangat bertolak belakang dengan bunyi Peraturan Menteri PAN RB nomor 1 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan beban kerja. Karena di dalam peraturan itu
bahwasanya setiap ASN itu diwajibkan per tahun itu 1.507 jam per orang. Jadi kalau kita lihat dari 10 jenis layanan yang kita jalankan tadi, artinya dengan apa namanya Pak, beban kerja yang ada di kita itu per tahunnya itu hanya cuma 244 jam per tahun. Artinya SDM yang dibutuhkan dalam mengerjakan setiap layanan itu diperkirakan kurang lebih sekitar hanya 15 orang, Pak. Jadi artinya di sini kita ada kelebihan pegawai. Nah, sehingga dengan ada kelebihan pegawai ini akan jadi dilema bagi kita dalam menjalankan roda organisasi. Karena eh, banyak masalah-masalah yang kami hadapi, seperti eh, ASN itu sering terlambat masuk kerja karena dia berasumsi ya pegawai tadi kan banyak Pak, itu yang pertama. Kedua, tingkat ketelitian yang masih rendah dalam melakukan pekerjaan. Nah, seringkali kita temui staf-staf kita itu dalam menganalisis, dalam melaksanakan apa yang kita perintahkan melalui kasih, itu terkadang pemahamannya sangat kurang karena mereka biasa apa namanya itu dengan pola-pola zona aman. Artinya dia tidak mau ribet dengan urusan itu. Yang penting dia hadir, datang, duduk, pulang. Urusan lain dia nggak tahu menahu. Nah, dengan adanya kelebihan tadi di apa namanya itu ditunjang juga oleh kurangnya tingkat pengetahuan maupun keterampilan yang ada di ASN. Kebanyakan pegawai kita ini dari P3K, Pak. Jadi mereka ini minim dengan pengalaman atau minim dengan pengetahuan atau juga karena mereka tidak dibekali pelatihan-pelatihan sebelumnya tentang apa namanya itu spesialisasi pekerjaan yang mereka lakukan. Akhirnya artinya pengalaman mereka itu dapat dari kebiasaan yang apa namanya mereka lakukan pada saat mereka mulai masuk sampai dengan sekarang. Jadi inilah apa namanya masalah yang sering kita temui di kantor kami akibat tenaga kerja yang berlebihan dari standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2020 tadi. Upaya apa yang kami lakukan untuk meminimalisir sehingga keberadaan rekan-rekan yang jumlahnya begitu banyak itu bisa. Makanya kami di sini Pak, langkah yang pertama kami lakukan memperluas pekerjaan. Jadi mereka ini kami bikinkan tugas melalui kasih-kasih. Setiap hari mereka harus melakukan kunjungan-kunjungan ke lapangan yang ada kaitan dengan tupoksi yang mereka lakukan. Dan itu kami pantau melalui SKP dan mereka ini baik PNS maupun ASN itu setiap bulannya kita ada yang namanya EKIN. Dari situ dari sana kita bisa lihat apa namanya itu aktivitas mereka sehingga nanti terlihat pegawai-pegawai mana yang memang aktif, rajin dan selalu melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Jadi artinya setiap bulan itu kami evaluasi dan kami memberikan reward bagi ASN atau P3K yang menurut kami sudah sesuai standar. Tapi selama pengalaman kami ASN dan P3K ini sampai saat ini belum terpenuhi sesuai dengan yang disebutkan dalam undang-undang. Tapi paling tidak kami sudah memberikan apa namanya itu aktivitas yang berkaitan dengan tugas-tugas tersebut. Jadi rata-rata setiap pegawai yang ada di kami ini Pak, setiap hari itu baik ASN maupun terkhusus untuk P3K itu rata-rata setiap hari mereka punya aktivitas 3 jam. Jadi kalau kita hitung per tahun bisa mencapai 500-an. Kan hal ini tidak bisa akan full karena tugas itu dibagi Pak. Tapi kalau kami
apa namanya merasionalisasikan mungkin eh, 1.500 tadi mungkin terpenuhi, tapi karena jumlah pegawai kami banyak, akhirnya kami berbagi tugas. Kedua, kita pendelegasian wewenang atau pembagian tugas. Nah, yang seperti saya katakan tadi, Pak. Yang ketiga, kita melakukan mutasi. Jadi, terkhusus P3K kami melakukan, sebenarnya kan tidak boleh itu Pak menurut aturan. Tapi langkah kami untuk mengurangi itu, kami melakukan apa namanya itu em, semacam mutasi yang memberikan tugas bantuan ke kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah kami, di mana absensi dan EK-nya tetap di apa eh, full di kantor kami. Jadi upaya-upaya itulah Pak yang kami lakukan untuk mengoptimalisasikan dengan adanya kelebihan pegawai tadi. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Hairul Kalam yang sudah memaparkan tugas asinkronusnya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu diberikan tanggapan. Silakan. Ada yang mau menanggapi, memberikan komentar atau saran atau apa gitu. Silakan. Izin Terhadap saya. ya, Ibu Nababan. Ya, terima kasih Pak atas Ya, silakan kesempatan Ibu. yang diberikan kepada saya. Eh, izin Bapak saya menanggapi terkait dari paparan dari Pak Hairul ya Pak ya. 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 Mana tadi itu menyebutkan bahwa di kecamatan itu begitu banyak eh, pegawai-pegawainya atau ASN, ASN maupun non ASN yang ada berada di kecamatan eh, Pramulih ya Pak ya, Ya, Pramulih. betul. Nah, terkait tadi berarti dengan begitu banyaknya pegawai tersebut berarti beban kerjanya pasti berkurang terkait layanan-layanan yang ada di Kecamatan Pramulih. Kalau menurut saya tadi Bapak solusinya tadi apa sih mengurangi ASN tersebut? Satu tadi ada mutasi. Nah, mutasi itu juga kan belum tentu sesuai dengan keinginan dari pegawai tersebut, ya pegawai tersebut. Nah, terus eh, dengan sedikit layanan-layanan, maksudnya tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang ada di kecamatan itu akan apa jadi beban jadi salah satu beban dari kantor kecamatan ya. Jadi misalnya maaf kata Pak akan menggaji menggaji orang yang cuma tiga tiga jam sehari. Nah, di mana kita ketahui bahwa seorang ASN itu minimal akan bekerja dalam satu itu minimal 7,5 jam per hari. Nah, itu yang harus kita ini kan di kegiatan kita apa di kecamatan itu yang saya tanyakan sejauh mana sih tadi memang Bapak sudah memperjelaskan solusinya apa sih memperluas pekerjaan apa, melakukan mutasi kalau menurut saya itu kurang kurang maksimal solusinya yang diberikan kenapa kenapa pegawai tersebut begitu banyak ada di kecamatan. Nah, yang saya tanyakan tuh bagaimana sih sifat dari seorang pemimpin yang lebih eh, masuk akal lagi untuk mempekerjakan karena minimal itu kan kita setahu itu 7,5 jam per hari itu harus itulah yang layak di seorang PNS menerima gaji lah ya. Jadi yang saya tanyakan itu kok sejauh mana sih peran pejabatnya atau minimal KUPT-nya dalam mengkoordinir staf-stafnya yang begitu banyak. Itu Pak sedikit dari saya. Oke, silakan ditanggapi Pak Hairul. Gimana tanggapannya Pak Hairul? Terima kasih Bu Namaban. Eh, Memang Bu, dengan adanya kelebihan pegawai ini menjadi beban apa namanya itu kerja, bukan beban kita ya, bukan dilakukan kepala apa kepala UPT, tapi memang beban kerja. Tapi karena beban kerja ini tidak bisa ditambah karena kita di kecamatan ini kan dibatasi oleh kewenangan Bu. Jadi kalau kita ini kan kecamatan sebagai apa
eh, melayani masyarakat, bukan secara teknisnya, tapi kami ini sekedar fasilitator, memfasilitasi. Jadi kalau untuk mengembangkan apa luas lagi, artinya kami butuh sarana prasarana yang lebih besar lagi. Tapi karena kami keterbatasan kewenangan, ini khususnya Bu, ya, keterbatasan kewenangan, jadi tiga upaya ini yang bisa kami lakukan sesuai dengan apa tipe kantor yang kami punya, Bu. Tapi kalaupun memang kami eh, lebih apa namanya itu diberi kewenangan yang luas, baik dalam anggaran, kebijakan atau lain dan sebagainya, ya mungkin kami akan lebih banyak lagi berinovasi dalam memberdayakan rekan-rekan P3K ini. Tapi karena ini kebijakan, artinya kami sebisa mungkin untuk menjalankan amanat ini supaya rekan-rekan kami ini bisa optimal. Jangan sampai keberadaan rekan-rekan ini apa eh, beban bagi kita dalam melaksanakan tugas keseharian kita sebagai ASN. Tapi paling tidak dengan kelemahan yang kita punya ini menjadi kekuatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat, Bu. Mungkin itu saja, Bu, nambahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Baik, Pak terima Hairul. kasih kepada Pak Hairul yang sudah menanggapi. Terima kasih juga kepada Ibu Nababan yang sudah memberikan tanggapan terhadap tugas yang sudah diselesaikan oleh Pak Hairul di hari ke-13. Baik, saya review kembali. Jadi seperti yang tadi di awal sudah saya katakan bahwa Bapak Ibu menganalisis kompetensi apa yang dibutuhkan oleh stafnya gitu ya. Ya, oke. Nah, Pak Hairul sudah memulai starting point-nya bagus, Pak. Starting point-nya udah bagus. Coba kita ke atas, Pak, ke yang pelayanan. Nah, stop situ, Pak. Nah, di situ Pak Hairul starting point-nya mengatakan bahwa di kantor Kecamatan Prabu Muli Selatan itu ada 10, dia melayani 10 jenis pelayanan ya. Melaksanakan 10 jenis pelayanan. 10 jenis pelayanan. Nah, hubungkan dengan yang tugas saya kemarin itu, Pak, yang hari ke-13 ya. Nah, di antara bukan di antara 10 ini ke 10 layanan ini. Nah, kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan oleh SDM yang ada di tempat Pak Hairul, nah gitu ya, supaya situ kan ada waktunya ya, ada 20 menit 15 misalnya, supaya itu SOP-nya mungkin, supaya Ya. oke, supaya sesuai dengan SOP, jenis layanan itu dilakukan sesuai dengan SOP yang sudah disusun, misalnya dari segi waktu misalnya, oke. Jadi misalnya untuk perekaman KTP elektronik, nah kira-kira apa yang dibutuhkan oleh staf pelaksana di situ? Oh, misalnya kemampuan fotografi misalnya, atau kemampuan mengoperasikan alat perekam seperti itu. Oke, jadi lihat di situ misalnya nomor 4 penerbitan, apa itu nomor 4 itu? Penerbitan surat pernyataan SPMPT. merupakan hak atas tanah. Nah, jadi apa sih yang dibutuhkan oleh staf yang memberikan pelayanan terhadap penerbitan SPM HAT itu? Nah, itu yang Bapak Ibu kaji, yang Pak Hairul kaji. Jadi kaji itu. Oh, Dari situ baru, wah, saya sebagai seorang pemimpin untuk mengatakan perubahan di kantor camat ini, saya sudah melakukan analisis kebutuhan kompetensi-kompetensi ini. Nah, saya harus melakukan perubahan. Nah, gitu. Bagaimana caranya strategi-strateginya? Strategi dalam meningkatkan kompetensi pegawai yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pemberian layanan kepada masyarakat. Nah, gitu. Misalnya legilitasasi ya, surat keterangan ahli waris misalnya. Nah, kemampuan apa sih yang dibutuhkan? Gitu. Seperti itu, Pak Hairul ya. Itu saja saran ya saya. Pak. Jadi tujuan saya memberikan tugas individu ini supaya untuk melihat sejauh mana jiwa kepemimpinan transformasional yang ada dalam diri Bapak Ibu itu Bapak Ibu tunjukkan dalam pengerjaan tugas ini. Gitu. Dan untuk alur pikir sudah bagus Pak Irul melihat kepada keseluruhan organisasi. Oke. Coba judulnya saja Pak Hairul
bukan kualitas pelayanan Pak Irul. Seperti yang saya katakan kemarin itu kualitas pelayanan itu kan apa ya filosofinya dari PKP. Mungkin nanti kalau ini bisa dirubah, misalnya judulnya tentang apa gitu. Saya peningkatan kinerja pelayanan, hubungkan dengan filosofi dari pembelajaran PKA itu sendiri. Itu aja Pak Hairul ya, saran Ya, saya, Pak. feedback dari saya. Oke Pak Hairul, dari 10 ini gimana pelaksanaan pelayanannya? Apakah masyarakat itu datang langsung atau gimana ke kantor camat? Masyarakatnya datang langsung Pak ke kantor. Oh gitu. Ya, Jadi belum nanti belum ada belum berbasis online ya? belum Pak. Ah, bagus Pak. Itu nanti bisa jadi aksi perubahan Pak Hairul nanti ya. Ya, Iya, saya kemarin di angkatan 2 itu ada juga membimbing camat, Pak. Ya, jadi nama aksi perubahannya itu Siandu Berbagi. Singkatan dari Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Digital. Gitu. Jadi dia kerjasama dengan Diskominfo minta apa ya domain misalnya. Nah, nanti dia buka web kecamatan. Nah, di web kecamatan itu bukan hanya media informasi, tapi dia bicara tentang kegiatan-kegiatan di kecamatan, termasuk juga dia pemberian pelayanan. Ya. Jadi simpel saja, dia bikin kontak WA, nanti di kontak WA itu di web itu dia bikin kontak WA, dikonekkan ke kontak WA kalau nggak salah. Kemudian dari kontak WA itu nanti ada yang auto reply Pak. Jadi misalnya selamat datang di kantor kecamatan Prabu Muli Selatan. Silakan. Gitu kan. Jenis layanan yang Anda butuhkan. Ketik 1 misalnya layanan perekaman, ketik 2 legislasi. Nanti masyarakat ketik 1, nanti muncul syarat-syarat. Gitu ya. Waktu itu dia cuma ambil 2 pelayanan, Pak. Kalau tidak salah pelayanan kecamatan ya di kabupaten dia izin keramaian sama keterangan domisili. Gitu. Jadi syarat-syarat mengurus izin keramaian. Silakan diupload syaratnya, diupload di WA, gitu, ya gitu. Nanti ada pemberitahuan di WA, misalnya sudah selesai gitu, sudah upload, mohon bersabar, mungkin akan diselesaikan seperti yang Bapak ini berapa mungkin 1 hari atau berapa dibuat SOP-nya juga, maka dia mengadakan perubahan SOP yang selama ini pelayanan manual untuk 2 itu dia membuat 2 pelayanan itu yang berbasis digital. Menarik Pak. Jadi itu bisa untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang ada di organisasinya. Gitu. Oke, saya membuka wawasan Pak Irul ya. Mungkin bisa jadi inspirasi Pak Irul. Baik, terima kasih kepada Pak Hairul yang sudah memaparkan tugas hari ke-13 ya. Selanjutnya siapa yang berkenan? Yang bersedia? Setelah Pak Hairul? Saya bisa Pak. Oke, silakan Ibu Nababan. Gimana Bu Nababan? Mencari dokumennya di mana ya Pak? Lupa di share. Dokumennya dibuka dulu Ibu. Yang Keluar ya Pak. bahan tayangnya. Oh, yang ini Pak, Ibu yang warna hijau Bu. Yang Yang hasil di share. perpaduan 2 warna ungu tadi Bu. Hasil perpaduan 2 warna ungu tadi. Nah, itu ada yang di warna ada warna hijau kan di bawah itu. Oh, nggak muncul ya, nggak keluar ininya Pak. Ibu kembali ke Zoom. Dokumen Ibu kembali ke apa? Zoom. Kembali ke Zoom Ini ada tuh yang kan yang merah warna ini. hijau. Yang share iya Pak kan? Iya, Share betul gitu. sekali Ibu. Iya. Tapi nggak keluar ininya Pak. Dokumennya bentar Pak. Tak cari dulu Tapi sudah dokumennya. dibuka ya, buka dulu dokumennya Bu. Dia kalau tidak terbuka tidak Oke. bisa. Tidak Pak Arman ya, harus dibuka dulu Pak Arman ya. Oh siap Itu siap Pak Pak. Arman. Berarti keluar dulu ya Pak. Buka dulu Bu. Paknya ya keluar dulu, Ibu buka, nanti masuk lagi gitu. Ke Zoom Siap maksudnya. Pak.
Bentar, Pak. Kan tahu. Nggak boleh. Pak Tony Bapak ini ketawa, Pak ngacau Tony. lah. Diam-diam. Iya. Ya, ya Ibu, yang keluar Ibu, zoomnya dulu Bu, bukan Ibu yang keluar ini kayaknya dia keluar ruangan dulu. Iya, nah ya masuk lagi betul Ibu. Ibu keluar ruangan dulu masuk lagi ya. Bu Reni ketawa. Ya, Ibu apa, klik yang warna hijau. Sudah, Ibu kalau sudah filenya dibuka, Ibu kembali lagi ke Zoom. Nah, coba cari Ibu perpaduan dua warna ungu. Dia menjadi warna hijau, Ibu klik. Nanti muncul pilihannya. Nah, Ibu klik file yang Ibu buka tadi. Nah, itu Bu. Nah, mantap Bu. Nah, bagus Bu. Ya, silakan Ibu langsung. Ya, open mic dulu Bu. Kami belum bisa membaca bahasa bibir, Bu. Jadi kami belum paham Ibu yang Ibu ucapkan itu apa ya. Ya. Siap. Udah ya, Pak? Oke, mantap. Sip, Udah ya, lanjut. Pak. Ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi agak error itunya. Nggak apa-apa, Bu. Aman, Bu. Heeh. Namanya kita Izin, belajar. Pak. Ya. Saya mengangkat judul itu penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Palembang. Hmm. Nah, kebetulan saya sebagai Kasubag umum di LPKA. Nah, Hmm. adapun latar belakang, saya akan mencoba latar belakang dari LPKA ya Pak, di Hmm. mana kita ketahui bahwa LPKA itu adalah merupakan suatu institusi yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak dapat kembali dengan agar dapat kembali ke masyarakat dengan bekal moral, keterampilan dan kependidikan yang memadai. Nah, di Hmm. sini akan saya mengangkat eh, di mana karena keterbatasan jumlah pegawai yang terbatas, beban kerja yang tinggi, serta kesenjangan kompetensi di bidang konseling dan psikologi anak menjadi tantangan yang nyata. eh, Dalam situasi ini dibutuhkan model kepemimpinan yang mampu menggerakkan perubahan yang positif. Hmm. Di sini saya mencoba menemukan peta SDM organisasi yang ada di LPKA, di mana bahwa struktur organisasi itu ada ada 14 struktural, jabatan fungsional ada 8, regu pengamanan ada 67 orang. Nah, di mana bahwa saat ini bahwa pejabat struktural itu ada 15 orang, yang dibutuhkan ke depannya, yang ke depannya sesuai dengan peta kebutuhan kemarin yang udah kita lengkapin sesuai dengan permintaan yang dari pusat, bahwa pejabat struktural itu ada 15 orang, pejabat jabatan fungsional ada 11 orang, dan staf pengaman itu berjumlah 100 orang. Nah, kebutuhan kemarin itu memang di sini saya jelaskan bahwa di lembaga pembinaan khusus anak itu eh, banyak yang masih kurang atau kebutuhan-kebutuhan yang masih kekurangan di dalam organisasi tersebut. Ya, di mana perlu kita ketahui bahwa lembaga pembinaan khusus anak itu berbeda dengan lapas. Ya, Hmm. jadi kalau lapas ini lebih cenderung dia pembinaan narapidana, sedangkan pembinaan khusus anak itu dia lebih cenderung bagaimana cara membina anak ini supaya lebih baik. Dan di sana kita ketahui bahwa anak itu lebih cenderung masih butuh eh, pelatihan atau pendidikan yang waktu belum masuk dia ke lapas dia tidak tercapai. Nah, disinilah kita benahi lagi bagaimana biar si anak ini bisa lebih lebih baik lagi, dan di situ kita membutuhkan eh, koordinasi koordinasi dengan pihak eksternal, ya. Jadi
karena di mana kebutuhan-kebutuhan yang ada saat ini di organisasi di LPKA masih banyak kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Misalnya bahwa di lapas anak ini tidak ada salah salah satu itu psikolog. Psikolog bagaimana perkembangan anak itu untuk eh, ke depannya. Jadi memang yang kita butuhkan banyak terkait kebutuhan-kebutuhan anak tersebut. Nah, di sini saya memenuhi kebutuhan kompetensi ini, saya akan mencoba salah satu psikolog perkembangan anak. Nah, itu tujuannya adalah untuk memahami bagaimana kebutuhan emosi atau trauma dari perilaku si anak binaan tersebut. Nah, yang kedua, bahwa pemimpinan transpersonal ini pun di sini kita membutuhkan salah satu untuk menciptakan budaya kerja yang positif untuk membangun anak yang lebih baik untuk masa depan. Dan terus yang ketiga juga saya akan membangun bagaimana cara komunikasi efektif atau mediasi konflik eh, komunikasi kita ke anak ini untuk menghadapi cara kita menghadapi anak atau seperti apa sih latar belakang si anak ini supaya eh, atau bagaimana cara pendekatan kita biar si anak itu bisa juga terbuka kepada petugas. Nah, terus yang ketiga juga manajemen stres atau kesehatan mental. Nah, di sini kita di sini juga petugas belum memahami seperti apa sih eh, psikolog-psikolog anak yang ada berada di LPKA. Nah, adapun ide gagasan yang mau kita kembangkan di lapas LPKA ini, kita akan mencoba melakukan pelatihan-pelatihan yang misalnya itu pelatihan kepemimpinan transpersonal, yang kedua sertifikat melaksanakan kompetensi khusus terkait psikolog anak atau pendidikan anak di bawah anak anak ABH itu anak berhadapan dengan hukum, anak Oh, berhadapan hukum. enggak berapa. Terus yang pendekatan permotoring atau antar pegawai. Nah, yang keempat lagi, bagaimana penerapan sistem penilaian kompetensi yang berkala. Nah, disitulah akan kita eh, membangun kompetensi-kompetensi antar pegawai. Mungkin berkala kita putar antara tiap-tiap seksi, jadi semua memahami tusi dari LPKA tersebut. Nah, terus, nah yang keempat juga kita, yang keenam juga kita akan memaksimalkan optimasi teknologi-teknologi untuk dalam pembinaan SDM. Jadi di sini kita akan memperkembangkan atau membuat apa mengikuti pelatihan-pelatihan khusus SDM kita ikutkan untuk pelatihan-pelatihan yang yang bisa mengembangkan bagaimana sistem pembinaan terhadap pegawai tersebut. Nah, jadi itu aja mungkin itu aja Pak penutup perlu saya sampaikan sini pendekatan melalui konsep kepemimpinan transnasional menjadi langkah strategis untuk menciptakan pegawai yang tidak hanya profesional secara teknis tetapi juga memiliki kemampuan inspiratif, empatik dan inovatif melalui pelatihan pembinaan berkelanjutan dan evaluasi kompetensi di LPKA. Izin Pak sedikit saya menambahkan bahwa di LPKA ini eh, terkait dengan pegawainya, kadang kita menyangkut ke pegawainya nih Pak, yang mengangkut dengan kapasitas pegawainya. Jadi pegawai yang ada di LPKA ini hampir sama diratakan dengan lapas. Padahal tusinya itu jelas-jelas, maksudnya pembinaannya khusus anak itu berbeda. Nah, yang dialami di LPKA ini bahwa pegawainya itu kebanyakan eh, jadi dia memanage antara lapas sama sama lapas anak itu sama pembinaannya. Padahal kita tahu itu jelas-jelas bahwa anak binaan itu disitulah orang ini harus dari awal kita harus mendatangkan misalnya ke psikolog, eh, terus ke rehabilitas. Nah, disitulah yang belum ada di LPKA. Jadi pegawai ini tuh cuma menanamkan bagaimana sih cuma pembinaannya, tapi untuk kompetensi untuk seorang seorang pendidik atau pembina untuk narapidana itu belum belum memahami tusinya bahwa bahwa dia itu sebagai ASN di LPKA. Mungkin itu sedikit dari saya, Pak.
Baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Nababan yang sudah memaparkan baik sekali tadi paparannya ya. Oke, dan artinya sudah apa ya menangkap umpan yang saya berikan di tugas itu ya. Iya, tangkapannya bagus Ibu. Nababannya sudah bisa menangkap dengan baik. Silakan Bapak Ibu dikomentari sebelum saya kasih feedback. Silakan Bapak Ibu kalau ada komentar sebelum saya kasih feedback. Bu Reni gimana Bu Ren? Sama ibu-ibu nih. Ya. Menurut Bu Ren gimana Bu Ren? Izin Pak, mau Ya. tanya sama Bu Nababan, dari pengemaparan tadi, apa yang akan dilakukan pada kepemimpinan transformasional di LTPKA, Ibu? Bentuknya, bentuk dari budaya kerja yang positif dan membangun itu kayak apa? Terima kasih Pak. Oke, langsung saja ditanggapi Bu. Terima kasih Bu Reni atas pertanyaannya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa langkah-langkah kita yang akan ke depan. Nah, di mana tadi sebagai pegawai yang ada di LPKA ini, dia tidak ada model statusnya bahwa kamu ini di LPKA itu harus bisa memahami eh, LPKA sama lapas itu menurut saya berbeda karena kita lebih cenderung bagaimana cara mendidik anak ini. Nah, mungkin sebagai peran dari pemimpinan mungkin akan lebih menggandeng mungkin pihak-pihak eksternal karena di LPKA ini pegawai ini itu tidak memulai bukan maksudnya tidak ada fisiknya apa maksudnya tidak ada pengalaman bagaimana untuk cara mendidik. Nah, makanya nanti seorang pemimpin itu kita lebih baik menggandeng pihak-pihak eksternal. Misalnya kita kerjasama dengan universitas misalnya itu terkait dengan psikolog. Nah, inilah kita nanti yang gandeng untuk untuk membantu pekerjaan kita di lapangan, misalnya merehabilitasi. Nah, kita harus menggandeng pihak-pihak eksternal. Nah, inilah solusinya, solusi kita untuk lebih memaksimalkan pembinaan yang ada di LPKA. Itu, Ibu. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Namaban. Jelas penjelasannya sudah clear ya, sudah jelas, sudah clear, sudah kelihatan. Nah, tadi saya katakan bahwa Bu Nababan sudah bisa menangkap lah gitu ya apa yang saya minta dari tugas itu. Jadi di sini Ibu Nababan, coba lihat slide kelima, Bu. Nah, slide kelima. Oke, bawa lagi Bu, satu lagi Bu. Nah, oke. Nah, itu ya. Nah ini yang maksudnya. Sekarang Bu Nababan mengatakan bahwa dari SDM-nya dari segi kuantitasnya kalau empat tadi yang tadi Bu Nababan tidak ada di slide tapi Bu Nababan tadi bercerita juga ya memaparkan juga kalau dari segi kuantitas kayaknya belum cukup Bu Ibu ya. Masih kurang gitu Bu ya. Ya, masih kurang. Nah, masih kurang sehingga Bu Nababan sebagai seorang pemimpin di situ, ya, pemimpin di situ, ya, eh calon pemimpin kali Bu. Ya. Belum jadi pemimpin Bu ya. Iya. Amin Bu, amin. Mudah-mudahan setelah PKA langsung gitu Bu. Iya. Ya. Ya, tapi seperti yang katakan kemarin ya, pola pikir sudah ke kepala LPKA-nya ya, LPKA ya. Ya, LPKA-nya ya Bu ya. Nah, jadi kita baca dalam tanda petik sebagai kepala LPKA di situ, Ibu Nababan bagaimana caranya supaya walaupun dengan secara kuantitas kurang kita meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu Bu Nababan tadi diawali dengan membuat semacam pemetaan, sini kayak tabel, metrik, tabel pemetaan kompetensi apa sih yang dibutuhkan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada tujuan distribusinya, ada alasan gitu ya. Mungkin nanti bisa Ibu pemetaannya bisa ditambah kolom saja Bu.
Psikologi perkembangan anak tujuannya apa gitu, atau alasannya apa, atau mengapa gitu. Yang tabel ini Bu, tabel 5 Bu, 5. Eh, slide 5. Nah ini, karena itu masih campur aduk kan, dibutuhkan untuk menciptakan itu kayaknya alasan gitu ya. Kemudian untuk memahami kayaknya tujuan gitu. Menghadapi anak dengan latar belakang sosial budaya juga termasuk alasan ke latar belakang. Jadi sebenarnya sudah tergambar ya. Jadi Ibu Namaban di apa dikelompokkan lagi. Misalnya, oh di tempat Bu Namaban saya perlu ini loh kompetensi untuk bawahan saya, staf saya ya di situ. Ini bisa buat alasannya dulu. Alasannya kenapa? Misalnya kenapa sebagai seorang apa gitu ya, aparatur sipil negara di lembaga pembinaan khusus anak ini perlu untuk gitu mendapatkan pemahaman tentang psikologi perkembangan anak gitu. Baru nanti tujuannya apa gitu. Alasannya apa, tujuannya apa. Tapi kalau secara saya dengar tadi secara sekilas Ibu Nawaban sebenarnya sudah bercerita itu. Ya. Karena yang Ibu Nawaban ceritakan itu kan artinya penjabaran dari yang tertayang ini gitu ya. Sebenarnya sudah berceritakan ya. Nah, jadi perlunya ini psikologi anak, komunikasi, misalnya keterampilan edukatif. Seperti tadi kata Bu, keterampilan edukatif. Kita harus bisa membedakan antara bagaimana kita membina, Bu ya, membina anak didik dengan membina warga binaan. Ya Bu ya, kalau saya Bu tadi bilang gitu Bu ya, kalau salah. Atau saya yang salah Bu penafsiran saya gitu. Jadi ada kekhususan untuk LPKA ini Bu ya. Oke, itu kekhususan ya gitu. Oke, jadi ada ya caranya juga harus membedakan dengan lapas gitu. Nah, dengan bagaimana saya menyimpulkan dari paparan Ibu tadi gitu Bu ya. Oke, koreksi Bu kalau saya salah Bu ya. Tidak apa-apa Bu, Ya kita Pak, saling kenapa? koreksi. Ya. Kenapa? Jadi gitu. Oleh karena itu kita perlu apa ini? Kita perlu apa? Oh, misalnya kita perlu komunikasi yang efektif dan mediasi konflik. Nah, setelah itu baru kira-kira apa yang bisa dilakukan. Nah, baru yang slide ke-6 Bu, yang Ibu buat itu. Coba Bu, slide ke-6 Bu. Nah, baru slide ke-6. Nah, sebagai seorang kepala LPKA, gitu ya, saya punya gagasan untuk mengembangkan ini. Nah, bagusnya itu Bu dihubungkan langsung ke kebutuhan kompetensi tadi. Jadi misalnya sertifikasi kompetensi khusus psikologi anak, pendidikan anak berhubungan dengan hukum ABHT ya. Iya. Iya Pak. Saya kira tadi Ibu batuk, Bu. ABH kan obat batuk itu. OBH itu Pak. Oh, BH, beda Bu, bukan ABH Bu. Iya, iya, OBH itu obat batuk. Ya, gitu. Kemudian pendekatan peer mentoring antar pegawai. Nah, kira-kira ini lebih pasnya kemana strategi ini Bu? Ide gagasan ini. After Gitu. sex. Ya, oke. Sistem penilaian kompetensi berkala, peningkatan soft skill, gitu. Ya, karena betul Bu, sebenarnya apa ya Bu ya, hard skill dengan soft skill itu kayak gunung es ya Bu ya. Ya benar ya, kayak gunung es. Kalau kita gunung es itu kan di permukaannya apa di bawah yang tidak nampak itu lebih besar daripada yang nampak kan. Iceberg itu gunung es itu ya. Kita lihat kalau di atas, wah ini kayaknya cuma segitu ya. Tapi kalau kita lihat ke bawah lagi, lebih besar ternyata. Nah itulah bedanya, itulah soft skill dengan hard skill. Jadi hard skill itu yang nampak, soft skill itu yang tidak nampak. Dan itu sebenarnya lebih berperan, itu yang lebih berperan. Makanya Ibu benar Bu, perlu meningkatkan soft skill, bagaimana ya soft skill. Jadi bukan hanya kemampuan-kemampuan akademis yang dibutuhkan soft skill juga, Bu ya. Dia tahu sih cara melakukan dia tahu cara melakukan pekerjaan itu. Nah, tapi dari soft skillnya kurang. Gitu. Cara dia melakukannya itu gimana menurut kita? Gitu ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Nababan yang sudah memaparkan tugasnya. Satu orang lagi ya? Atau sudah cukup dulu? Cukup dari dua dulu ya? Ya, cukup saya dua dulu. Nanti yang belum mendapat kesempatan, insya Allah nanti hari Sabtu ya. Oke, kalau misalnya hari Sabtu nanti tidak juga mendapat kesempatan, ya mohon maaf, tidak bisa diakomodir semua ya. Ya jangan marah-marah, takut Bapak Ibu marah-marah, laptopnya dibanting gitu. Iya, kursi dibanting, marah-marah. Wah, saya mau paparan tapi dibatasi gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan lanjut kegiatan selanjutnya itu overview substansi materi dari agenda ke dua, ya.
Izin saya share screen Bapak Ibu. Oh ya, tapi sebelumnya Bapak Ibu, seperti biasa, saya punya lagi satu teka-teki. Siap-siap ya? Iya, Pak Erik sudah tahu nih jawabannya. Makanya untuk teka-teki berikut nama yang kita ambil itu nama Pak Erik ini. Iya. Karena tadi Pak Erik menjawab benar tadi itu. Oke. Oke. Nah, siap-siap ya. Siap-siap. Saya tampilkan dulu sebentar. Ini agak, iya, sinyalnya agak sedikit lolah. Oke. Dah, muncul ya. Muncullah Pak Erik. Iya. Nah, muncullah Pak Erik. Iya. Baik, kuncinya adalah dunia. Ya, kuncinya adalah dunia. Nah, situasinya hari ini Pak Erik ada di Amerika. Jika hari ini Pak Erik ada di Amerika, maka 2 hari lagi Pak Erik akan ada di Uganda. Setelah dari Uganda, besoknya Pak Erik akan berada di Norwegia. Pertanyaannya, dari Norwegia 3 hari itu, 3 hari lagi ada di mana? Setelah dari Norwegia, 3 hari ke depan ada di mana, Pak Erik? Tuliskan jawabannya di kolom chat. Silakan dituliskan jawabannya di kolom chat. Oke, baru 1 orang yang jawab. 1 menit dari sekarang. Hilang ya tadi ya. Mana tadi? Tembok Cina, Pak Arman. Wih. Mau ketemu Jet Li dia, Pak Arman ya. Iya. Ih. Pak Arman dari mana Pak Arman kemarin? Saya lupa. Dari Sumsel Pak ya. Iya Pak, dari Ulak Lebar Pak, dari Pati Said Pak. Oh ya, betul. Kalau bakso Kito Linggau itu Pak Arman, bukan Jet Li itu, Jet Le. Ya, Siapa Pak? Jet Le. Jet Le. Pak Hairul India. Kayaknya Pak Hairul ini penggemar Bollywood ini. Iya. Bu Reni Amerika. Dia sudah ke Amerika dia Bu Reni. Iya. Oke, yang menjawab benar dan yang pertama sekali menjawab itu Pak Heru. Silakan Pak Heru, kenapa jawabannya Denmark Pak Heru? Yo Pak Heru. Jelaskan Pak Heru. Karena balik lagi ke awal, Pak, huruf D awalannya. Oh, balik lagi ke awal. Bapak tahu balik lagi ke awal dari mana? Ini kata kuncinya dari N, I, A, D. Mulai Oh, ke D. betul sekali. Betul sekali. Iya. Jadi hari ini Pak Erik ada di Amerika, artinya huruf A kan? Huruf A kan Amerika? 2 hari lagi meloncat 2 huruf. D-U. Makanya Uganda. Besok setelah U huruf N kan? Norwegia. Maka kata Pak Heru tadi, hitung 3 hari setelah Norwegia. I, A, D. Maka sebutkan saja iya negara yang berawalan dengan huruf D. Oke. Terima kasih Pak Heru. Iya jawabannya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini saya ingin menyoroti menyoroti atau saya ingin berbagi lah, kita overview sedikit tentang salah satu mata pelatihan yang ada di agenda kedua ya. Salah satu mata pelatihan yang ada di agenda kedua.
Tuh. Jadi kita kemarin kan di agenda kedua kan ada 4 mata pelatihan. Masih ingat Bapak Ibu 4 mata pelatihannya? Yuk Bapak Ibu, ada yang masih ingat 4 mata pelatihannya apa saja? 4 mata pelatihannya Bapak Ibu apa saja? 4 mata pelatihan yang ada di agenda kedua. Satu, ayo Bapak Ibu. Yuk, ada 4 tuh. Satu, satu apa? Satu, kepemimpinan. Kepemimpinan transformasional. Oke? Transformasi Iya. Dua, jejaring kerja, jejaring kerja. Jejaring kerja. Tiga, membangun komunikasi Strategi yang komunikasi efektif. oke, strategi komunikasi, ya, strategi komunikasi Efektif. di organisasi publik, ya. Oke, dan yang keempat itu manajemen perubahan sektor publik. iya, Manajemen perubahan manajemen sektor perubahan publik. sektor publik. Bagus sekali. Baik, Bapak Ibu, pagi ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata pelatihan yang kedua, yaitu jejaring kerja. Nah, jejaring kerja. Oke, izin Bapak Ibu saya share screen. Apa sih yang dimaksud dengan jejaring kerja? Nah, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan jejaring kerja? Jadi jejaring kerja itu hubungan yang kuat. Jadi adanya hubungan yang kuat maupun lemah, baik yang kuat maupun lemah, antar berbagai pihak. Jadi dalam membangun jejaring kerja itu antar berbagai pihak. Jadi ada beberapa pihak yang terlibat. Nah, bagaimana kita membangun hubungan antar pihak-pihak tersebut? Yaitu tadi dengan cara membangun jejaring kerja. Ya, jadi oke, jejaring kerja itu hubungan yang kuat maupun lemah antar para pihak, baik hubungan personal maupun hubungan antar organisasi. Jadi jejaring kerja ini bisa hubungan secara personal, bisa juga dia hubungan secara organisasi. Nah, artinya kalau Bapak Ibu mengatakan saya punya jejaring kerja dengan Dinas Komunikasi dan Informatika misalnya. Nah, kemudian itu di organisasi. Tapi misalnya kalau kita mengatakan saya punya hubungan mau membangun jejaring kerja, oke, maka dengan kabit apa misalnya kabit di mana misalnya kabit di Diskominfo, salah satu kabit Diskominfo, kabit apa misalnya kabit telematika atau kabit persandian. Nah, artinya Bapak Ibu juga membangun kerja tapi membangun hubungan antar personal, ya. Oke, nah itu jejaring kerja Bapak Ibu. Pengertian dari jejaring kerja. Oke, kita langsung saja lanjutkan. Ini proses jejaring kerja. Nah, ini. Di sini ya. Nah, jika kita kaitkan dengan pelaksanaan tugas pemimpin, kepemimpinan pejabat administrator, maka kita bisa menyimpulkan bahwa jejaring kerja itu bagaimana membangun hubungan-hubungan yang produktif, ya, sehingga tercapainya peningkatan kinerja yang di organisasi yang Bapak Ibu pimpin. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu mengelola hubungan-hubungan ini, ya, oke, untuk meningkatkan kinerja di organisasi Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang terlibat di dalam jejaring kerja, yang terlibat jejaring kerja, itulah yang kita sebut dengan stakeholder, Bapak Ibu. Kita sebut dengan stakeholder, ya. Oke, oleh karena itu kita perlu melakukan pemetaan, kita perlu membuat peta, ya, pemetaan terhadap stakeholder ini, ya, sehingga dari pemetaan itu tergambar kira-kira stakeholder ini perannya apa, pengaruhnya apa, gitu Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini langkah-langkah pemetaan. Yang pertama Bapak Ibu tentukan masalah. Ya, masalahnya ada tadi yang dari ini tadi, yang Bapak Ibu ambil tadi ada masalah.
Ya, Bapak Saya Ibu bikin itu. nanti saya kirim file ininya, file PDF-nya yang ini. Supaya Bapak Ibu saya langsung download nanti setelah selesai ini saya kirim nanti. Ya. Oke, saya robah PDF, kita ber-PDF kita kirim. Nah, ini langkah-langkahnya masalah apa sih? Masalah ini berkaitan dengan kinerja yang mau kita tingkatkan. Masalah apa sih yang mau kita selesaikan? Prioritas masing kita selesaikan. Nah, baru kita tentukan stakeholder terkait. Siapa-siapa sih yang terlibat? Siapa-siapa nanti yang akan terlibat dalam perubahan dalam rangka peningkatan kinerja yang akan kita lakukan. Kemudian kita gambarkan hubungannya bagaimana, kemudian kita buat analisis struktur jejaring kerja. Nah, Bapak Ibu, stakeholder itu bisa perorangan, bisa juga kelompok, di mana perorangan ini bisa berasal dari masyarakat, tokoh masyarakat, atau pejabat organisasi publik atau swasta, baik yang berpengaruh maupun terpengaruh. Ya, artinya kita merasa bahwa orang ini bisa memberikan edit video, bisa memberikan nilai tambah kepada perubahan yang akan kita lakukan. Artinya, dan juga kita mengharapkan yang kita masukkan dalam jejaring kerja ini, dia bisa mengambil manfaat dari situ. Dia bisa mengambil manfaat dari situ. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa dia perorangan, bisa dia kelompok. Jadi kelompok-kelompok orang, jadi misalnya masyarakat gitu ya, atau misalnya siapa itu bisa, itu yang kelompok namanya. Bisa juga dia perorangan tadi, kabit katanya kan. Oke, gitu Bapak Ibu ya, gitu ya yang maksud dengan stakeholder. Baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat stakeholder berdasarkan pengaruhnya, maka bisa kita kelompokkan 3 stakeholder ini, Bapak Ibu. Stakeholder ini bisa kita kelompokkan 3, ada yang namanya stakeholder primer, ada yang sekunder, ada yang utama. Oke. Yang primer itu apa? Yang primer itu yang terlibat langsung. Yang sekunder dia tidak terlibat langsung. Artinya dia terlibat langsung dalam perubahan yang akan kita lakukan. Kemudian yang sekunder dia tidak terlibat langsung. Dan yang utama itu yang tidak bisa kita katakan pengaruhnya positif atau negatif, kayak netral gitu. Ya. Kayak netral. Itu yang utama, stakeholder utama. Nah, kemudian kalau kita dari asalnya, maka ada 2, bisa internal, bisa eksternal. Jadi bisa berasal dari dalam organisasi kita itu sendiri maupun dari luar organisasi kita. Ya, misalnya kayak Pak Arman misalnya yang stakeholder bisa ya, artinya orang-orang yang ada hanya di lapas kelas 2A Lubuk Linggau. Nah, ketika misalnya Pak Arman merasa wah ini mau saya perlu ke Kanwil misalnya. Nah, maka itu sudah di luar organisasinya, bisa kita katakan eksternal itu. Karena organisasi di tempat Pak Arman itu ya di dalam lapas itu, orang-orang yang ada di dalam lapas itu, siapa-siapa orang-orang yang ada di dalam lapas itu. Oke. Oke. Baik. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita lihat hubungannya, jadi hubungannya bisa hubungan yang formal, ya. Hubungan ditandai dengan adanya dokumentasi formal atau MOU atau apa gitu ya. Oke. Kalau non formal itu yang tidak ditandai dengan adanya dokumen. Itu yang non formal, ya informal. Oke, ya. Nah, jadi setelah kita mengelompokkan stakeholder ini, maka kita perlu melakukan analisis stakeholder, ya. Oke, ya. Artinya kita melihat posisi stakeholder itu ada di mana. Nah, kalau kita lihat, ya, posisi dari stakeholder itu, ya, maka kita bisa melihat, oh ini dukungannya yang tadi, nah ini, maka kita bisa lihat 4 ini, gitu ya, 4 ini. Nah, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu belajar apa namanya tuh ingat belajar matematika, ingat ya Bapak Ibu belajar matematika, ya? Oke, belajar matematika Bapak Ibu ada namanya garis bilangan, ingat ada garis bilangan ya? Nah, garis bilangan itu kan kalau dia ke kanan, itu interest, manfaat. Kalau dia ke kiri, positif
kalau sini negatif, kalau dia ke atas positif, sini dia negatif kan. Nah, garis ini adalah garis interest, minat atau manfaat, atau minat yang kita minat dari stakeholder itu sendiri atau manfaat apa yang bisa diambil oleh stakeholder itu sendiri, ya. Oke, sedangkan yang atas ini itu pengaruh, dia pengaruh dari pengaruh stakeholder terhadap keberhasilan daripada perubahan yang akan kita lakukan itu sendiri. Nah, gitu pengaruhnya. Jadi, kalau kita lihat dari garis bilangan, ya, dia ke atas positif, artinya di sini semakin ke sini dia semakin pengaruhnya positif, tinggi. Semakin ke bawah semakin rendah. Begitu juga dengan manfaat tadi, kepentingan. Ya, semakin dia ke sini semakin karena positif tadi semakin besar, sini semakin kecil. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang berada di kuadran ini tinggi kan? Ini positif, tinggi. Artinya stakeholder yang ada di sini, yang promotor ini, dia pengaruhnya tinggi dan juga manfaat yang dia ambil itu juga tinggi. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, kalau yang di sini laten, kesininya tinggi, kesininya rendah. Artinya pengaruhnya tinggi, tapi manfaatnya sedikit. Dia akan mengambil manfaat tidak banyak manfaat yang dia ambil, gitu. Ya, kalau yang defender dia punya manfaat yang banyak besar yang bisa diambil oleh stakeholder ini terhadap perubahan yang kita lakukan, tapi pengaruhnya kecil. Nah, itu defender. Kalau yang ini apathetik, dia sama-sama kecil. Ya, pengaruhnya kecil, kemudian manfaat yang dia dapatkan juga kecil. Nah, itu ya pengelompokannya. Nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti melakukan suatu perubahan, ya, misalnya dalam aksi perubahan misalnya, dalam aksi perubahan, maka Bapak Ibu harus bisa menentukan siapa-siapa orang-orang yang punya pengaruh dan kepentingan. Ya, tadi misalnya Pak Hairul tadi kan, Pak Hairul tadi misalnya tentang kinerja pelayanan, bagaimana meningkatkan kinerja pelayanan. Nah, siapa-siapa yang menurut Pak Hairul dia punya pengaruh dan juga dia punya manfaat atau kepentingan. Nah, gitu. Maka kita kelompokkan. Seperti tadi misalnya nomor 1 pelayanan EKTP ya tadi ya Pak Hairul ya, yang Pak Hairul paparkan tadi. Maka bisa ke sini pengaruh dan manfaatnya bisa dari Disduk Capil, ya kan? Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Itu organisasi. Oh, saya mau yang ke personal. Siapa? Kabid apa yang ngurus itu? Nah, kabid ini gitu. Oke. Nah, kalau misalnya Bu Jenny tadi mau memberikan misalnya meningkatkan kompetensi pemaham psikologi anak bagi ini. Maka menurut Bu Jenny, siapa sih pihak yang menurut Bu Jenny dia punya pengaruhnya tinggi dia? Siapa? Oh, ini kayaknya dari apa misalnya boleh swasta, nggak harus pemerintahan ya. Misalnya ada lembaga-lembaga psikologi seperti itu. Ya. Kemudian manfaatnya apa? Oh, manfaatnya besar dengan mereka juga mendapatkan manfaat bagi saya, bagi dia dengan saya libatkan itu. Maka dia masuk ke promotor dan seterusnya. Ya. Nah, tadi Bu Reni tadi Ibu Saryani, Bu Nababan tadi mengatakan juga bahwa ada pihak-pihak yang resist. Tentu saja kita melakukan perubahan, ada yang resist, yang bertahan yuk, Pak, Bu ya. Nah, yang bertahan itu bisa kita masukkan ke sini dia. Dia pengaruhnya misalnya manfaatnya kecil, pengaruhnya kecil, bisa kita masukkan ke sini. Siapa-siapa orang yang ini apatetik ini bukan berarti apatis ya Bapak Ibu ya. Kalau apatis itu kan artinya dia tidak peduli gitu. Nah, kalau ini manfaatnya ada, ya pengaruhnya juga ada tapi kecil. Nah, kita kelompokkan keempat ini Bapak Ibu. Ya. Oke, nah ini ada penjelasannya. Nah, ini ciri-cirinya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu membuat net map. Saya tunjukkan saya langsung net map. Nah, ini contohnya net map. Nah, ini cara membuat net map-nya. Nah, ini nanti seperti ini. Nah, gitu. Ya. Perubahan apa sih yang mau dilakukan di sini? Oh, saya mau melakukan perubahan tentang peningkatan kinerja pelayanan seperti yang Pak Hairul misalnya. Maka Pak Hairul bisa diidentifikasi dulu siapa-siapa. Ya, siapa-siapa nanti yang bisa mendukung perubahan yang akan Pak Hairul lakukan. Setelah diidentifikasi baru dibuat peta seperti ini. Ya. Oke.
Ya, nanti nih ya, misalnya garis ini bisa hubungannya apa? Apakah dia hanya koordinator, koordinasi atau hierarki gitu, atau batas pelaporan gitu. Ya, ini kan ada kode-kodenya. Yang jelas hubungan antar stakeholder ini, Bapak Ibu ya, hubungan antar stakeholder ini. Kalau misalnya ditanya hubungannya apa, bukannya hubungannya baik-baik saja, tapi hubungan antar stakeholder. Nah itu Bapak Ibu sedikit tentang bagaimana membangun jejaring kerja. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ya tentang jejaring kerja. Ada? Kalau tidak ada, kita akan langsung masuk ke penjelasan tugas asinkronus, penjelasan yang akan Bapak Ibu lakukan hari ini. Ya, hari ini Bapak Ibu cuma ada satu tugas, tidak ada tugas kelompok, ya. Iya, oke, cuma satu tugas, tugas individu. Oke, sebentar Bapak Ibu ya, saya eh, cari dulu file. Mana ya? Gimana tadi? Eh, ini kayaknya tadi. Bentar. Eh, iya, 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 iya. Saya harus tahu tempat filenya dulu ini supaya bisa share. Nah, silakan Bapak Ibu. Tadi lagi OTW ya. Nah, silakan dibuka kolom chatnya, di-download langsung di situ. Yang untuk di bahan bisa jadi seperti misalnya untuk jadi bahan referensi atau bahan bacaan. Ya, sebentar dia lagi OTW Bapak Ibu. Ya, agak sedikit macet dia di jalan ini. Nah, udah kelihatan Bapak Ibu ya? Udah muncul ya? Nah, silakan Bapak Ibu klik situ. Klik download. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang tugas hari ini ya. Tugas hari ini hanya satu Bapak Ibu ya. Tugasnya saya satu, yaitu hanya ada tugas individu. Hanya ada satu, yaitu tugas individu ya. Hanya ada satu tugas individu. Tugas individu ini Bapak Ibu bisa nanti di ini bisa apa? Bisa Bapak Ibu download di Google Classroom ya. Sudah saya upload di Google Classroom. Bapak Ibu nanti silakan di download di situ. Ya. Oke, saya tayangkan. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini. Jadi Bapak Ibu tugas individu Bapak Ibu adalah Bapak Ibu silakan melakukan analisis kira-kira organizational of future instansi atau unit kerja Bapak Ibu organisasi Bapak Ibu itu mau dibawa kemana. Jadi Bapak Ibu coba Bapak Ibu lihat pencapaian IKU indikator kerja utama dan renstra organisasi perangkat daerah Bapak Ibu. Kalau yang di IMIPAS ada juga ya renstra kan, ya kan? Ya renstra ada. Nah, nanti Bapak Ibu lihat situ bagaimana capaian IKU ke belakang. Nah, dari situ maka Bapak Ibu lihat, wah IKU apa yang menurut Bapak Ibu kinerjanya perlu ditingkatkan dari IKU ini. Pencapaian kinerjanya perlu ditingkatkan. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu lihat ke apa ya? Kalau Bapak Ibu di Pemda itu bidangnya atau jabatannya sebagai eselon 3. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu yang dari MIPAS pikirannya pola pikirnya langsung mengarah ke eselon 3-nya ya ke kalapasnya gitu kan yang dari lapasnya. Oke. Nah, Bapak Ibu tugas Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan ini yang Bapak Ibu analisis itu coba Bapak Ibu nanti lihat kekuatan organisasi ini apa ya? Ya. Kekuatan misalnya di tempat Bu Saryani di Bu Nababan misalnya di tempat Bu Nababan kekuatan dari LPKA itu apa sekarang ini? Artinya itu ya hal positif lah gitu ya. Oke. Kemudian kelemahannya apa? Nah, kelemahannya apa? Tadi misalnya seperti yang contohkan Pak Hairul tadi kan juga termasuk kelemahan kan itu kan. Kelemahannya apa dan bagaimana potensi perkembangan organisasi. Hubungkan dengan kemajuan teknologi ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu lihat ide implementatif untuk organisasinya bagaimana?
apa sih ide implementatif yang bisa saya lakukan untuk organisasi saya, ya. Oke, Bapak Ibu nanti eh, buat didukung oleh data-data penunjang dan tugas ini Bapak Ibu, ya, tugas ini Bapak Ibu, saya memintanya itu hanya dalam bentuk bahan tayang. Saya tidak memintanya berbentuk makalah, berbentuk PDF, cuma berbentuk bahan tayang saja, ya. Minimal 8 slide, paling sedikit 8 slide. Dan dikumpulkan di akun Google Classroom Bapak Ibu paling lambat hari ini, hari Kamis, ya. Oke, karena nanti hari Sabtu kita ketemu lagi di Zoom hari Sabtu, Bapak Ibu akan memaparkan tugas tersebut. Nah, memaparkan bahan tayang tersebut. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, tugas ini Bapak Ibu sudah saya upload di Google Classroom, ya, sudah saya upload di Google Classroom. Nanti Bapak Ibu sekali lagi tolong perhatikan batas waktu pengumpulannya, ya. Tolong perhatikan batas waktu pengumpulannya, jangan sampai terlambat karena di Google Classroom sudah saya kunci, ya. Kalau dia tidak bisa terbuka ya udah terlambat waktunya tidak bisa dibuka dia, tidak bisa Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka Google Classroom, sebentar saya buka Google Classroom, saya tunjukkan di Google Classroom-nya, ya. Karena kalau Bapak Ibu buka di Google Classroom, nah ini hari ke-14 tugas individu cuma satu kan. Nah di situ masing-masing sudah saya masukkan. Nanti Bapak Ibu di akunnya sudah langsung. Nah ini, kayak ini kan misalnya Pak Arman ya ada nih, ini deskripsi tugas itu Pak Yan, Pak Dedi ada tuh, ya, Pak Erik ada semua sini. Nah, biar tidak saling berebut ya. Iya, Pak Engki ada, Pak Heru juga ada semua di sini. Ya, tinggal buka di masing-masing di akun Google Classroom masing-masing. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Silakan. Cukup Pak. Izin Cukup Pak, ya. bisa sedikit Gimana Bu Nababan? Pak, bisa koordinasi sedikit nggak Pak? Tentang aksi perubahan Pak, bisa nggak cuma internal aja Pak? Bisa. Nggak melibatkan pihak eksternal, bisa nggak Pak? Tapi di Tergantung Bu. Ibu perubahannya tentang apa Bu? Oh, Ya, ya itu lihat kemarin perubahannya dulu. Makanya ya. tadi ya tentang perubahannya tentang apa? Ya. Soalnya kemarin baru Kalau paham memang Pak. menurut Ibu perubahan yang akan Ibu lakukan itu tidak melibatkan pihak eksternal ya silakan saja kan Ibu sebagai agen perubahannya kan Ibu yang lebih tahu gitu. Jadi izin Pak, berarti kan kita aksi perubahan itu harus ke eselon 3-nya ya Pak. Yang saya Ya tak betul kira Ibu, bisa. betul Ibu. Iya betul Ibu. Nanti bisa kaitkan ke ini Bu jabatan Ibu sekarang bisa bisa kaitkan situ. Tapi pola pikirnya, alur pikirnya Dari harus ke eselon 3-nya, ke kepala LPKA-nya. Jadi Ibu membayangkan Ibu menjadi kepala LPKA gitu. Ya, silakan tapi Pak bisa. Arman. Ya, Pak. Siap-siap Pak. Untuk aksi perubahannya apakah juga harus aplikasi, Pak? Atau bisa tidak aplikasi, Pak? Karena untuk tahun-tahun lalu katanya kan udah kebanyakan aplikasi, Pak, di kami, Pak. Nah, kemarin ada pembicaraan dari Ibu Mida, Pak. Ibu Milda, Pak. Ibu Milda lebih statementnya lebih mengedepankan kepada aplikasi Pak untuk aksi perubahannya Pak. Mohon arahan petunjuknya Bapak. Oke. Baik. Ya, ini kelompok 2 ini mencuri start ini ya. Nanti bagus pertanyaan Pak Arman itu ditanyakan nanti hari Jumat depan. Bukan, Senin depan. Senin depan lagi. Karena Senin depan kita belajar aksi perubahan. Iya, dan dengan saya juga nanti. Iya, tapi saya jawab, yang dilihat dari aksi perubahan itu adalah bagaimana Bapak Ibu menunjukkan kepemimpinannya dalam mengelola suatu perubahan. Jadi, ya, jangan dijadikan aplikasi itu tujuan akhirnya. Itu sebagai alat. Itu sebagai alat saja. Yang dia itu adalah proses bisnisnya itu gimana dalam melakukan perubahan. Iya. Jadi, ya tidak harus aplikasi yang baru, Pak. Tidak harus aplikasi yang baru. Kalau memang Bapak Ibu bisa Bapak Ibu membuat semacam perencanaan aplikasinya atau aplikasi yang sudah ada. Aplikasi yang sudah ada.
Ya. Nah, menurut misalnya di tempat saya ada misalnya gini, IMIPAS, misalnya IMIPAS sudah mengeluarkan aplikasi yang harus dijalankan oleh apa ya, kantor imigrasi, Kandim maupun lapas gitu. Ya itu ya. Nah, kemudian Pak Arman merasa bahwa di tempat Pak Arman aplikasi ini kayaknya belum maksimal berjalan. Nah, bisa Pak Arman analisis di situ. Kenapa sampai belum berjalan dan apa yang dilakukan supaya dia pelaksananya optimal, supaya pelaksananya bisa berjalan dengan optimal. Udah bikin aplikasi itu kan? Nah, udah bikin aplikasi. Ya. Oke. Saya punya contoh yang kemarin angkatan 2. Kalau angkatan 3 kan belum karena masih stula ini. Saya belum tahu arah karena belum juga dibagi coach mereka. Jadi kalau angkatan 2 kemarin ada bimbingan saya itu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyu Asin. Nah, dia di bidang kebudayaan. Jadi dari Kementerian Kebudayaan itu ada aplikasi namanya Dapobud, Data Pokok Kebudayaan. Nah, kemudian dia melihat bahwa untuk Kabupaten Musi Banyu Asin katanya Dapobid ini pengisiannya sekian persen, baru sekian persen. Sedangkan kita harus dikejar oleh Kementerian Kebudayaan. Jadi dia punya solusi. Solusinya dia disilakan dengan bahasa sana, senjang, sistem apa? Pokoknya sistem ada namanya itu ya. Nah, dia tidak bikin aplikasi baru sama sekali, tapi dia bagaimana menggerakkan stakeholder yang ada dalam penginputan untuk Dapodik itu sehingga bisa ada perubahan nanti. Misalnya data awalnya misalnya sekian persen bisa meningkat. Nah, gitu Pak Arman. Jadi makanya yang dilihat itu adalah proses kata saya tadi itu. Proses. Bukan bukan output, bukan output. Ya, kira-kira gitu Pak Arman ya. Jadi bukan berarti bahwa tidak aplikasi, tidak aksi perubahan gitu. Konsepnya enggak gitu ya. Iya. Siap Bapak, siap. Terima kasih Bapak. Ya, jadi sekarang kan bisa, Pak Arman bisa mikirkan, oh kira-kira misalnya Pak Arman di pembinaan ya kemarin ya. Oh Pak Hengki yang Siap. pembinaan kemarin siapa? Nah misalnya pembinaan. Nah sekarang Pak Arman lihat secara keseluruhan, Pak Arman membayangkan, wah saya sebagai ketua kepala lapas ini melihat kayaknya pembinaan ini belum berjalan. Nah apa sih yang harus saya lakukan? Nah gitu. Tapi bukan dari pola pikir dari sudut pandang kasihnya, tapi dari sudut pandang kalapasnya. Gitu. Gitu. Ya, bingung ya. Iya. Kalau saya ngajar aksi perubahan biasanya bilang gini, saya indikatornya saya lihat kalau peserta itu kerutannya bertambah, artinya dia mikir gitu. Ya, ini kayaknya mendengar sikir saja udah mulai bertambah nih kerutannya ini. Iya. Kalau kerutannya mulus, ya kita udah tahu dia sudah kepikiran atau dia nanti sajalah yang penting ikut aja PKA gitu ya. Jadi kalau sudah kerutannya bertambah, kira-kira saya apa? Atau boleh ini Pak, latihan kering Pak. Latihan kering kayak dengan coach Pak. Boleh bertanya Pak. Latihan kering aja Pak. Latihan maksudnya? Ada yang mau saya tanya begini Pak. Ini latihan kering kita Pak. Ya, boleh. Eh, Kalau ini Pak, arahnya ke pembinaan yang kegiatan santri yang kegiatan santri outputnya itu kepada sertifikat Pak dengan bekerja sama dengan stakeholder Kemenak dan MUI gitu Pak, sehingga para santri Iya. bisa mencari lapangan pekerjaan dengan menggunakan sertifikatnya Pak. Apakah itu bisa masuk ke dalam suatu aksi perubahan juga Pak? Nah, ini Pak, tadi kan saya pikir, saya bilang tadi bahwa berpikirnya kan dari kalapasnya. Nah, coba Bapak lihat di tusi kalapas itu Pak. Nah, di tusi kalapas itu. Kan ada tusinya tuh, kalapas itu kan? Pura-pura aja nih Pak, pura-pura jadi kalapas kita Pak ya. Iya, jadi iya betul Pak Arman, pura-pura jadi kalapas. Ya karena kan Bapak didikduk kan, dididik dulu baru duduk kan. Kalau kayak Pak Hairul kan sudah duduk kan, sudah duduk baru dididik. Artinya Pak Hairul sudah langsung ngambil ketusi dia gitu. Nah, kalau kayak Pak Arman, Bu, nah Bapak juga ya Bu, namanya dikduk ya. Dididik dulu baru duduk gitu. Iya, oke. Sebenarnya sama sih, sama sih. Kalau dikduk itu ya dia belajar teori dulu nanti penerapannya. Kalau dukdik ini dia sudah mengalami dulu baru teorinya begini. Gitu. Ya, sama sih sebenarnya. Ya kayak Pak Heru kan dia duduk dulu gitu. Kayak Pak Heru juga duduk dulu baru dididik. Makanya istilah kami di pelatihan itu ada dikduk, ada apa? Dikduk, ada dukdik. Nah, gitu. Diduduk dulu
duduk dulu baru dididik. Nah, kalau dididik dulu baru duduk. Jadi Pak Arman lihat, oh tusi dari Kalapas ini apa? Tusinya. Jadi gini, sehubungan dengan tugas saya ini ya. Jadi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat dokumen Renstra dan dokumen laporan akuntabilitas di tempatnya. Coba Bapak Ibu lihat indikator ketercapaian kinerjanya IKU-nya. Indikator persentase capaian IKU-nya. Gitu. Nah, nanti bagi Bapak-bapak Ibu yang dukdik, yang sudah duduk baru didik, lihat. Nah, di tusi saya ini yang mana sih? Misalnya Bapak yang di Kabit, untuk bidang saya apa sih kontribusi bidang saya untuk meningkatkan kinerja ini gitu. Nah, gitu. Kalau Bapak Ibu yang dididik baru duduk membayangkan, wah ini karena Bapak Ibu tahu kan situasi di lapangan kan, jadi oh ini tusi ini kejadiannya seperti ini. Oh kayaknya kalau untuk meningkatkan kinerja ini kaitannya dengan tusi ini misalnya, tusi ini sehingga dari tusi ini saya bisa merumuskan perubahan apa yang akan dilakukan. Jadi kita tidak berpikir langsung ke, oh saya mau bikin aplikasi gitu, ya filosofinya kita berangkatnya dari kinerja dulu. Kita lihat kinerja keseluruhan, lihat kinerjanya, kemudian kinerja apa yang bertingkatkan, kemudian kita flashback ke introspeksi ke diri kita yang sudah duduk ya, gitu. Tusi saya ini yang mana sih? Yang dari tusi saya ini yang mana? Nanti dari tusi itu baru Bapak Ibu bisa membayangkan situasinya gimana. Itu yang disebut dengan mengidentifikasi isu. Ya, kayaknya kita udah melangkah ke agenda 4. Tapi kenapa? Saya khawatirnya Bapak Ibu tambah bingung nanti. Ya, jadi kalau tugasnya seperti simpel saja tugas saya itu. Itu semacam ya kayak latihan saja ya. Bapak Ibu nanti lihat di situ, kemudian kayak Pak Arman, wah sebagai kepala Kalapas, bagaimana caranya untuk meningkatkan ini kayaknya baru ketercapaian kinerja IKU 2004-nya seperti ini. Nah, gimana sih untuk meningkatkannya? Nanti bakal lihat ketusinya dari apa yang akan saya lakukan gitu. Situasinya bagaimana. Oke? Oke Bapak Ibu. Saya rasa cukup ya kalau tidak ada lagi ya. Oke Bapak Ibu tidak ada lagi. Cukup, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya sudah memasukkan nomor WA di dokumen tugas itu. Silakan nanti Bapak Ibu kalau ada yang kurang berkenan silakan dijawab saja saya. Ya, nanti kita diskusikan lewat chat di WhatsApp ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada pengamat kelas Pak Budi Setiawan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk masuk di sinkronus kedua, agenda kedua ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan selama pembelajaran kita dari tadi pagi. Terima kasih. Saya akhiri pembelajaran sinkronus kedua, agenda kedua hari ini. Saya akhiri dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya live Bapak Ibu ya. Siap Ya, Pak. Bapak. Ya, Pak. Tetap semangat. Ini mau kemana? Mau ke Pemkot. Kan peserta
Oh, siap, Pak Anton. Pak Anton, tanya Pak Anton. Ya, ya, coba. Siap, Ini siap, 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 setelah siap. saya simak tadi dari hasil apa yang telah dipaparkan, yang ingin saya tanyakan, apa